Melanjutkan cerita sebelumnya, Kardan pun berkata, "Ini agak memalukan. Apa aku tidak salah dengar? Kenapa kau tiba-tiba seperti ini?" "Ah, jangan-jangan." Terlihat Ronan yang menatap Kardan dengan tajam. Lalu Kardan melanjutkan, "Apa kau bersikap seperti ini karena si idiot itu? Apa kau kenal dia? Atau semacamnya? Atau seperti manusia rendahan yang tak senonoh?" Ucap Kardan mengejek Ronan. Lalu dia melanjutkan, "Apa kalian berdua sudah tidur bersama? Di luar sepengetahuanku." "Hei," ucap Ronan yang melepaskan tongkat dari Kardan. Lalu melanjutkan, "Diam saja dan cobalah untuk memblokir seranganku. Kecuali kalau kau memang ingin mati." Terlihat Ronan yang melepaskan niat membunuhnya, lalu menyerang Kardan. Kardan yang memblokir serangan Ronan pun terkejut. Dia bergumam, apa ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini bahkan tanpa mana?" Terlihat tongkat yang digunakan Kardan untuk memblokir serangan Ronan sedikit demi sedikit perlahan retak. Kardan pun terdorong beberapa meter ke belakang karena berat dari serangan Ronan. "Kau merengek soal tidak ingin menggunakan senjata panjang. Jadi aku sudah merubahnya untukmu." Terlihat tombak panjang yang digunakan Kardan untuk memblokir serangan Ronan tersebut terbelah menjadi dua. Kardan yang melihat itu pun gelap seketika. Ronan melanjutkan, "Apa kau suka? Beraninya dia." Terlihat Kardan yang mulai emosi karena dipermainkan oleh Ronan. Dari genggamannya itu mengeluarkan sebuah mana. Lalu dia menyerang ke arah Ronan sembari berkata, "Sadarkan dirimu. Kau pikir kau bisa lolos tanpa luka setelah kuserang?" Ronan yang melihat serangan itu datang, dia hanya berdiam diri. Itu terlihat santai. Setelah serangan itu hampir mengenai mukanya, tiba-tiba Ronan pun berkata, "Ya, kurasa aku akan baik-baik saja." Melihat kejadian tersebut, Kardan merasa tak percaya. Ronan pun berkata lagi, "Jadi, khawatirkan dirimu sendiri." Serangan bertubi-tubi Ronan lancarkan yang tidak mampu ditahan atau diblokir oleh Kardan. Semua serangan itu menghantam tubuhnya. Lalu Ronan memukul pipi Kardan dengan pedangnya. Setelahnya memukul pinggang Kardan, lalu mengayunkan pedangnya dari bawah ke atas. Itu tepat mengenai kepala atau dagu dari Kardan. Terlihat Kardan yang babak belur. Dia tak berdaya sama sekali dengan serangan Ronan. Setelahnya dia pun tumbang. Ronan dengan tatapan tajamnya berkata, "Bersyukurlah ini adalah akademi. Jika kita bertemu di luar, kau sudah akan mati sekarang." Beberapa murid yang melihat itu pun mereka terkejut. Apa? Kardan kalah? Dia seorang top rank bahkan di antara tahun ketiga. "Baiklah, selanjutnya," ucap Ronan ke parat manja yang memintanya membawakan sapu tangan. "Maju." Apa? Aku," ucap salah satu murid yang ditunjuk oleh Ronan. Lalu Ronan melanjutkan, "Kalau bau, kau harusnya membersihkannya sendiri. Kenapa kau menyusahkan orang lain?" "Apa general? Maksudku, apa asisten pengajar itu pelayanmu?" Terlihat Ronan perlahan mendekat dengan niat membunuh yang begitu pekat. Melihat hal tersebut, murid itu pun ketakutan. Tubuhnya merinding seketika.
Maju kau, aku akan hancurkan hidungmu itu, ucap Ronan dengan tatapan membunuh. Tunggu, stop, Ronan, ucap Adesan menghentikan Ronan. Lalu melanjutkan, aku tidak tahu kenapa kamu melakukan ini, tapi aku baik-baik saja, jadi tenanglah. Ronan pun berkata, tolong minggir, asisten pengajar. Aku bisa mendiamkan hal lain, tapi para idiot itu, maksudku orang lain. Lalu dia bergumam, aku hanya tidak tahan melihatmu diremehkan. Setidaknya di kerajaan ini, kau seseorang yang harusnya tidak diperlakukan seperti ini. Ronan pun berkata, tolong minggir. Aku tidak berencana berhenti sebelum selesai menghancurkan para bajingan itu. Hentikan, ucap instruktur Neberus yang sudah lama diam. Hentikan, Ronan. Sembari dia melepaskan auranya, aku tidak akan membiarkanmu bertarung seperti ini. Sembari melangkah menuju Ronan, lalu melanjutkan, karena di kenyataan ada lebih banyak insiden seperti itu. Terlihat aura instruktur Neberus itu membentuk seekor ular yang sangat mengerikan. Melanjutkan perkataan instruktur Neberus, tapi jika kamu menyebabkan masalah yang lebih besar dari ini, aku tidak bisa lagi mentoleransinya. Jatuhkan pedangmu dan mundurlah, perintah instruktur Neberus pada Ronan. Mendengar hal itu, Ronan pun menggenggam erat pedangnya. Tubuhku tidak bisa bergerak. Apa itu? Gumam Ronan. Sembari dia menoleh ke belakang, seekor ular. Terlihat ular besar yang berada di belakang Ronan, yang siap memangsanya kapan saja. Itu sangat terlihat mendominasi. Ronan yang melihat itu pun berkeringat, melanjutkan gumamannya. Jangan-jangan ini adalah aura instruktur Neberus. Instruktur Neberus dengan aura yang membentuk seperti ular. Itu sangatlah mendominasi. Bahkan seorang Ronan tidak bisa berbuat apa-apa. Sang unprecedented sword sign. Ronan, apa yang kau coba lakukan saat ini tidak bisa disebut sebagai latih tanding, ucap instruktur Neberus. Sebagai orang yang bertanggung jawab di kelas ini, aku tidak mengizinkan penyimpangan yang lebih jauh. Ronan pun membalas perkataan instruktur Neberus dengan tatapan tajam. Dia berkata, saya pikir tidak mungkin Anda tidak tahu soal bagaimana asisten pengajar Anda diperlakukan. Apa Anda hanya melihat saja dari garis samping? Meski Anda sudah tahu. Terlihat Ronan yang memegang pedangnya dengan sedikit gemetaran. Instruktur Neberus pun menjawab, ini masalah antara diriku dan asistenku. Ini bukan urusanmu. Jadi, ini peringatan terakhirmu, Ronan. Hentikan. Dengan tatapan tajamnya instruktur Neberus berkata dan mengancam. Di sisi lain, Ronan begitu juga. Ronan pun menatap juga dengan tatapan tajamnya. Mereka saling pandang satu sama lain. Ronan berkata, meski Anda adalah sang unprecedented sword sign atau apapun itu, jawaban saya tetap sama. Sembari dia mengangkat pedangnya, terlihat tatapan Ronan yang merasa jijik dengan sikap yang dilakukan oleh instruktur Neberus. Dia pun berkata, enyah kau. Instruktur Neberus yang melihat itu, dia menghela napasnya. Kalau begitu tidak ada cara lain. Lamenting Snake. Instruktur Neberus pun menggunakan skillnya. Terlihat sosok ular yang terbentuk dari aura instruktur Neberus. Itu membuka mulutnya lebar-lebar, seakan ingin menelan Ronan hidup-hidup. Terlihat Ronan yang berada di depan ular tersebut, dia terlihat seperti kecil yang melawan sosok kolosal yang besar. Namun Ronan yang melihat itu, dia pun tersenyum. Insting bertarungnya bangkit. Seakan-akan
Bertarung adalah kebahagiaan di dirinya. Jenderal, aku pernah menanyakan ini sebelumnya. Kenapa kau mengajukan diri mengambil posisi sebagai komandan di perang ini yang orang lain sangat ingin hindari? Saat itu kau memperlihatkan perkataan Adesan saat Ronan bertanya, "Suatu hari nanti, kamu juga akan tahu bahwa ada sebuah takdir di dunia ini. Takdir yang unik bagimu dan tidak bisa diberikan pada orang lain. Itulah jawabanmu," ucap Ronan. "Apa yang kau pikirkan? Apa yang sebenarnya kau tanggung di pundakmu, Kopral Ronan?" ucap Adesan. "Aku sangat minta maaf. Jangan pernah memaafkanku yang telah menyerahkan beban ini padamu." Tidak! Terlihat Ronan yang terbangun dari tidur atau mimpinya. Dia berteriak. Ronan pun terengah-engah di tempat tidur. Ronan, ada apa?" tanya suara seseorang. Ronan pun terkejut dan menoleh. "Apa kamu mimpi buruk?" tanya Adesan di sana. Ronan pun bergumam, Jenderal." Terlihat mereka saling pandang satu sama lain dengan kecanggungan di wajah mereka masing-masing.